وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Penulis menjawab, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al. Ismun jami', sebuah nama yang mengumpulkan amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tidak nampak. Jadi setiap nama, setiap amalan yang Allah mencintai pelakunya atau Allah mencintai perbuatan tersebut, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Dan semua hal tersebut harus diperuntukkan untuk Allah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah, ibadah adalah setiap perkataan maupun perbuatan, ucapan kita atau amalan anggota badan kita yang mana Allah mencintainya, Allah meridhoinya. Dan ibadah ini harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah dijelaskan, hak Allah yang harus ditunaikan oleh seluruh makhluk harus mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Contohnya penulis menyebutkan ad-du'a, berdoa. Berdoa ini merupakan ibadah. Sehingga berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian contoh yang kedua adalah salat. Salat merupakan ibadah dan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sholat kita berikan kepada selain Allah. Kemudian contoh yang ketiga adalah menyembelih. Menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih apapun itu merupakan ibadah dan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, dan selainnya. Ibadah itu banyak sekali contohnya. Intinya adalah setiap amalan yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka itu semuanya disebut ibadah dan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada wali, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan salat dan menyembelih hewan kurban. Hal ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum termaktub dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin." Katakanlah, hai muslim, hai Nabi Muhammad, hai orang muslim, mukminah, katakan, "Inna salati," sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, sembelih ayamku, sembelih kambingku, sembelihan daging sapiku, dan yang lainnya, sembelihanku. Katakan, wa mahyaya, dan hidupku seluruhnya, wa mamati, dan matiku, kematianku, lillah, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Apa yang dimaksud dengan Rabb, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Para ulama mengatakan Rabb terkumpul di dalamnya beberapa sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar adalah Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, Allah Al-Mudabbir. 3 makna Rabb terbesar. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yang kedua adalah Al-Malik, yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Allah yang menciptakan seluruh alam, Allah yang memiliki seluruh alam, Allah yang mengatur seluruh alam. Allah mengatur segalanya, Allah menciptakan segalanya, Allah yang memiliki segalanya. Ketika kita sudah mengetahui Allah itu yang menciptakan seluruhnya,
Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang mengatur. Pernahkah kita berpikir matahari setiap hari semenjak kita lahir sampai meninggal dunia dia terus berputar? Siapa yang mengaturnya? Allah. Hujan, siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Kalau kita mengetahui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, maka wajib semua ibadah harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Ciptaan Allah itu lemah, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, sudah selesai. Beliau manusia biasa. Nabi Muhammad bukan sesembahan. Nabi Muhammad hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggal dunia, harus diberikan kepada Allah. Nah, kemudian juga termaktub dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan wajib. Menurut anak ini kurang tepat dari pendalilan hadis. Ada hadis yang lebih tepat lagi, hadis qudsi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirkahu." Allah berfirman, aku adalah zat yang tidak mau disekutukan. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang di dalamnya ada sekutu selainku, maka aku tidak akan pernah menerimanya. Ibadah semuanya harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Allah yang menciptakan kita. Kita lahir dari rahim ibu kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui bahasa orang tua kita. Siapa yang mengajari kita sampai kita bisa berbicara, sampai kita bisa berkomunikasi? Siapa? Allah Azza wa Jalla yang menuntun kita. Kemudian orang tumbuh dewasa, diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah, dia tidak mau. Diperintahkan untuk salat 5 waktu, dia tidak mau. Diperintahkan untuk puasa Ramadan, dia tidak mau. Alangkah kufurnya, alangkah mengingkari nikmatnya dia terhadap seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua yang ada pada diri kalian itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung seluruh nikmat Allah tidak akan pernah mampu. Tidak akan pernah mampu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau tidak mampu bagaimana? Harus mengetahui. Seorang hamba harus mengetahui kedudukan sang raja. Seorang hamba harus meyakini raja satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ikhlaskan ibadah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khotib fillah zanallahu wa iyyakum, dari mana kita mengetahui amalan tersebut ibadah ataukah tidak? Jawabannya dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dengan menggali lebih banyak lagi ilmu, dengan cara mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Dengan seiringnya waktu kita akan mengetahui ternyata ibadah ini ternyata amalan ini merupakan ibadah, sedangkan ibadah harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam.